Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Maya Iqelbiantari meskipun secara daring, belum tatap muka, tapi kita harus selalu menjaga semangat kita untuk belajar. Semoga hari ini yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Hari ini kita akan mempelajari bab terakhir di kelas 10 atau bab 2 di semester 2 tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga masyarakat dari negara yang beragam, kita selalu mendengar tentang upaya menegakkan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan alat yang paling ampuh yang digunakan para pahlawan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat ini, kita telah menikmati masa kemerdekaan. Maka, tugas kita adalah menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini serta memajukan bangsa dan negara kita. Pernahkah kalian mendengar istilah wawasan Nusantara? Ada banyak sekali pengertian yang menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Sekarang, kita harus tahu terlebih dahulu wawasan Nusantara itu apa. Subbab yang A, wawasan Nusantara. Nomor 1, pengertian wawasan Nusantara. Di antara banyaknya pengertian tentang wawasan Nusantara, ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Nomor 2, hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara, setiap warga masyarakat, dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Sampai di sini paham ya tentang pengertian wawasan Nusantara dan hakikat wawasan Nusantara. Setelah kita mengetahui tentang pengertian wawasan Nusantara dan hakikat wawasan Nusantara, kita juga perlu mengetahui tentang asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan,
komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan tersebut, yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan yang sama. Setiap bangsa Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, baik di masa perjuangan maupun di masa kemerdekaan ini. Saat ini, kita masih mengalami penjajahan dalam bentuk yang berbeda. Sebagai contoh, adanya isu penegakan HAM dan juga demokratisasi. Yang kedua, keadilan. Artinya, kesesuaian mendapatkan hasil berdasarkan usaha yang telah dilakukannya, termasuk mendapatkan apa yang telah menjadi haknya. Yang ketiga, kejujuran. Artinya, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuatu sesuai dengan kebenarannya demi kepentingan serta kemajuan bangsa dan negara. Solidaritas. Artinya, rasa setia kawan, kesediaan memberi, membantu, dan berkorban demi orang lain dengan tetap mempertahankan budaya dan ciri khas masing-masing. Kerjasama. Artinya, selalu terkoordinasi dalam berbagai kesempatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal demi kepentingan bangsa dan negara. Asas yang terakhir adalah kesetiaan. Artinya, setia terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, serta dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya adalah tugas kalian secara mandiri untuk membuka buku paket halaman 199. Mengerjakan tugas tabel 7.1 boleh dikerjakan tanpa menggunakan tabel. Jangan lupa untuk memberikan identitas di pojok kiri bagian atas, serta mengumpulkan ke Google Classroom sebelum batas waktu yang ditentukan. Semangat belajar ya! Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.